Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Dewi di sini. Ibu akan em, masuk ke materi tema 6 untuk pelajaran IPS dengan judul Menuju Masyarakat Sejahtera. Kalian sudah siap untuk belajar? Jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis kalian ya. Oke? Nah, kita akan berbicara tentang tema 6 yang berjudul Menuju Masyarakat Sejahtera. Yang mana kompetensi dasar dari materi ini yaitu 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan juga upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Sedangkan tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu di sini siswa diharapkan dapat memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan juga upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Oke, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kita harus tahu dulu bahwa proklamasi itu berasal dari kata proklamatio yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah foto atau gambar dari Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno pada saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, di bawah ini adalah foto teks proklamasi yang diketik ya. Kemudian, bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama dan membuat rakyat menderita. Karena alasan itu, bangsa Indonesia kemudian bekerja sama sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Dan perjuangan bangsa Indonesia ini terwujud setelah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes M. Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, kemudian kita harus memahami makna proklamasi itu sendiri ya. Jadi proklamasi kemerdekaan itu memiliki makna yang pertama bahwa di sini maknanya bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat yang wajib dihormati oleh negara-negara lain. Dan yang kedua, bahwa Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Yang ketiga, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, merupakan titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan yang terakhir adalah sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, anak-anak, itulah tadi makna dari proklamasi kemerdekaan. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia itu merupakan sarana untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Jadi di sini jelas bahwa rakyat Indonesia ingin merdeka, yang mana pada saat penjajahan masyarakat Indonesia sangat menderita, sehingga mereka ingin merdeka dan dengan kemerdekaan itu mereka jelas saja tidak mau menderita lagi. Jadi mereka ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dan contoh dari perwujudannya yaitu adanya perilaku positif seorang pelajar dan warga masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa belajar dengan giat, kemudian bisa mengikuti berbagai perlombaan, dan juga menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan misalnya upaya mengisi kemerdekaan sebagai seorang pelajar, antara lain di sini kalian bisa pertama rajin beribadah dengan tekun dan khusyuk sesuai agama yang dianut. Yang kedua, belajar dengan giat, rajin, dan tekun. Yang ketiga, selalu mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat. Yang keempat, saling menghormati antar sesama. Yang kelima, mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat. Yang keenam, ikut serta dalam mengemukakan gagasan, ide, atau pendapat dalam kemerdekaan yang ada di kalangan masyarakat maupun sekolah. Kemudian yang ketujuh, kalian bisa ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Oke. Nah, berikutnya adalah upaya mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang pertama, dengan sikap cinta tanah air, yaitu dengan cara melestarikan budaya bangsa, menjaga kelestarian lingkungan, dan rajin belajar. Yang kedua, sikap membina persatuan dan kesatuan
dan dengan cara berteman dengan siapa saja, mau mempelajari kesenian dari daerah lain, dan juga menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Yang ketiga, rela berkorban dengan cara bersedia menolong dengan tenaga, pikiran, dan harta. Nah, kemudian ini adalah perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Antara lain, contohnya, ikut serta menjaga keamanan desa, ikut serta kerja bakti. Yang ketiga, mau berteman dengan teman dari daerah lain. Yang keempat, juga mencegah pencemaran lingkungan. Ini adalah sikap-sikap perilaku yang bisa mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Jadi di sini apa upaya yang harus kita lakukan untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera? Yaitu yang pertama, saling toleransi antara setiap warga negara Indonesia atas perbedaan masing-masing. Kemudian yang kedua, saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. Yang ketiga, meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. Yang keempat, membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga berguna bagi kesejahteraan bersama. Yang kelima, memperbaiki fasilitas umum agar penggunanya menjadi aman dan nyaman. Yang keenam, memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.